Saudara, guna mencegah curah hujan ekstrim picu banjir di wilayah Jakarta, TNI Angkatan Udara ikut berperan melakukan operasi modifikasi cuaca. TNI AU mengandalkan pesawat Kasa NC212I untuk membantu mencegah cuaca ekstrim. Pemerintah putar otak atur strategi mencegah cuaca ekstrim dan bencana banjir terulang kembali, khususnya di wilayah Jabodetabek. Salah satunya strategi dengan melakukan modifikasi cuaca dengan mengandalkan pesawat dan personil TNI Angkatan Udara. Pesawat TNI Angkatan Udara yang digunakan untuk membantu modifikasi cuaca adalah Kasa NC212I. Punya kualifikasi khusus, pesawat ini mampu membawa garam pemecah hujan hingga 1 ton dan terbang sebanyak 2 hingga 3 kali per hari. Kemampuan Skadron Udara 4 ini memiliki kemampuan weather modification karena kami memiliki pesawat yang kualifikasinya bisa melaksanakan rainmaking. Dan memang pesawat ini di bawah kita memiliki lubang. Di situ ada lubang, kita memiliki install beberapa alat untuk diinstal sehingga garam-garam ini bisa kita drop dari ketinggian di udara. Pesawat Kasa NC212I bermarkas di Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Pesawat dibuat sepenuhnya oleh anak bangsa di PT Dirgantara Indonesia dan bisa memuat 28 penumpang. Kasa NC212I biasa digunakan untuk pengangkutan pasukan, modifikasi cuaca, evakuasi medis udara, foto udara, hingga pelatihan navigasi udara. Di dalam pesawat ada 3 personil yang bertugas untuk menaburkan garam. Sebelum terbang, tim akan menentukan dulu wilayah mana saja yang menjadi target modifikasi cuaca. Untuk tim penaburnya, kita ada 3 personil yang akan melaksanakan penaburan. Untuk di sini sudah ada beberapa garam lobang corong yang akan dimasukkan, kemudian personel 3 itu sudah standby menunggu instruksi dari saintis itu sendiri. Kita ada 2 saintis dari BMKG yang akan menginstruksikan dari pilot dan kapten pilot dan co-pilotnya untuk mengarahkan pesawat menuju ke titik yang akan disebar. Dengan bantuan TNI Angkatan Udara, selama 10 hari BMKG bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jakarta dan Jawa Barat menggelar modifikasi cuaca dari 2 titik. Perjalanan dimulai dari Lanut Halim Perdana Kusuma dan Lanut Hussein Sastranegara. Ya, secara spasial prediksi intensitas hujan tinggi ini selalu berpindah-pindah setiap hari ya. Jadi kita mengandalkan data hasil running model dari kawan-kawan di Kementerian Meteo. Nanti kita akan amati prediksi untuk besok misalnya yang curah hujan tinggi di daerah mana. Kemudian kita coba overlay dengan data dan informasi laporan kejadian bencana, banjir ataupun longsor dari kawan-kawan BNPB dan BPBD. Ya. Nanti kita petakan sehingga kita atur strategi kalau seandainya masih memungkinkan hujan itu dijatuhkan di laut, kita akan jatuhkan di laut. Selain modifikasi cuaca lewat udara, upaya penanganan di darat juga dilakukan. Di antaranya menyiapkan infrastruktur cegah banjir hingga normalisasi sejumlah sungai. Niputu Trisnanda, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Tahun fiskal pertama pemerintahan Prabowo disambut anjloknya penerimaan pajak hingga 30%. Untuk pertama kalinya sejak 2021, APBN defisit sejak awal tahun. Usai jeda, Kompas Bisnis akan mengulasnya.